Israel membombardir Rafah setelah sebelumnya mengumumkan warga untuk evakuasi. Israel dan Hamas tampaknya masih belum dapat titik temu untuk gencatan senjata. Walau Hamas sudah menyetujui gencatan senjata, namun pihak Israel mengatakan proposal tersebut belum memenuhi syarat dari Israel. Dan di Indonesia, 172 kampus termasuk rektor menggelar aksi yang serupa seperti yang terjadi di sejumlah negara lain. Apa saja tuntutan mereka dan sejauh mana potensi eskalasi perang di Timur Tengah? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam Mbak Dina. Ya, selamat malam Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir. Pula hadir Rektor UMSIDA Sidoarjo Hidayatullah. Selamat malam Pak Hidayatullah. Selamat malam Mas David. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sindo Prime. Barusan saja tadi kalau kita lihat beberapa waktu ya, ada breaking dari Al Jazeera, Israel attack Rafah after Hamas accept Gaza ceasefire proposal. Menurut Anda Mbak Dina, ini bagaimana Anda melihat wacana lagi gencatan senjata yang diwarnai bombardir ini akan terwujud? Ya, serangan bom ke Rafah itu sudah terjadi sejak jauh-jauh hari sebenarnya. Tapi sekarang ketika Hamas secara resmi sudah menyatakan menerima proposal gencatan senjata yang disampaikan oleh Mesir dan Qatar, itu Israel masih melanjutkan aksi pengebomannya ke Rafah, itu menunjukkan bahwa tujuan Israel sebenarnya adalah genosida. Jadi tujuannya bukan mencari titik temu, tujuannya bukan seperti yang dia sampaikan selama ini bahwa ini adalah untuk membebaskan sandera. Nah itu semakin terbukti, selama ini juga sudah terbukti bahwa Israel melakukan genosida ya di Gaza, tapi ini semakin menunjukkan kepada publik internasional bahwa Israel memang ingin menjatuhkan korban sipil sebesar-besarnya, karena Rafah itu adalah pusat ini ya sekarang konsentrasi terbesar warga Gaza yang sedang mengungsi dari tempat-tempat lain sebelumnya. Kalau menurut Anda, apakah ini memang ujungnya adalah pengambil alihan wilayah Gaza atau apa nih? Ya, memang Israel sendiri sejak lama menginginkan untuk menguasai Gaza secara keseluruhan. Jadi yang diinginkan Israel adalah orang-orang Gaza itu mengungsi atau pergi ke wilayah Mesir. Tapi tentu Mesir juga tidak mau menerima tiba-tiba saja warganya bertambah 2 juta orang lebih, itu tentu tidak bisa diterima oleh Mesir. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dengan sikap Israel yang keras kepala itu? Tentu ya di sini yang diharapkan adalah pihak-pihak yang mampu melakukan tekanan ke Israel gitu ya. Ini sudah tidak masuk akal lagi, mau kemana lagi orang-orang Palestina harus mengungsi ketika Rafah ini yang sudah tadinya dianggap zona aman. Dan yang penting dicatat juga di Rafah ini ketika konsentrasi pengungsi sudah sedemikian banyak, itu bantuan kemanusiaan juga banyak juga di sana. Jadi misalnya gudang-gudang bantuan pangan, kemudian dapur-dapur umum, rumah sakit juga masih ada 3 di sana gitu ya, kemudian fasilitas publik lainnya. Sehingga kalau disuruh pergi, nah pergi kemana? Di tempat-tempat lain sudah tidak ada lagi fasilitas publik gitu kan. Jadi memang menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Israel adalah penderitaan rakyat sipil dan bahkan juga pembunuhan terhadap mereka. Baik, saya ke Pak Hidayatullah. Pak, Anda kan bersama dengan ratusan orang lainnya juga kemudian menggelar aksi begitu ya. Ini apa sebenarnya tuntutan dari para rektor dan akademisi ini? Ya, terima kasih. Tadi pagi kami serentak 172 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia menggelar aksi bela Palestina. Aksi ini kami lakukan dalam ikhtiar untuk memberikan supporting yang sangat besar bagi perjuangan rakyat Palestina, dan kemudian kita mempunyai harapan bahwa aksi ini bisa dilihat, bisa didengar oleh masyarakat dunia dan juga bisa dilihat oleh PBB, sehingga target kami adalah di samping memberikan support kepada rakyat Palestina, kita mempunyai harapan yang sangat besar akan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Palestina sepenuhnya. Maka kami dari seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan support itu. Oke, baik. Jadi tapi apakah aksi ini hanya untuk memang ya solidaritas atau support itu, atau memang ada rencana lanjutan dalam artian ini rangkaian dari
ada satu misi yang ingin dicapai, yang mungkin apakah itu nanti ada pertemuan dengan jaringan sedunia begitu, atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita mengikuti beberapa perkembangan terakhir dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kan juga sudah beberapa kali menyampaikan pernyataan sikapnya, pembelaannya terhadap rakyat Palestina, dan kemudian kita memperkuat dengan menggelar aksi bela Palestina yang serentak se-Indonesia tadi pagi. Nah, kita akan melakukan evaluasi bersama. Insya Allah nanti tanggal 11 kami ada pertemuan seluruh rektor perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia di Yogyakarta. Salah satunya adalah kita akan mengevaluasi kegiatan bela Palestina tadi pagi itu. Bagaimana kelanjutannya akan kita bahas di tanggal 11 itu, insya Allah. Baik, nah apakah memang ada kontak juga dengan para demonstran dan juga massa aksi dari berbagai negara yang sekarang bahkan juga semakin banyak di penjuru dunia? Ya, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Forum Rektor Indonesia, Prof. Gunawan dan Prof. Makmun Murad, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai aksi yang ada di luar negeri. Karena itu ini menjadi bagian dari upaya untuk memberikan penguatan pressure kepada Israel untuk menyudahi penindasan terhadap rakyat Palestina, dan kita ingin menghadirkan sebuah suasana kehidupan yang damai di Palestina itu, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini juga dalam rangka untuk membuktikan bahwa Indonesia betul-betul menegakkan, menjalankan konstitusi. Di alinea pertama Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Atas dasar itulah kita perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia dan juga berkoordinasi dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri akan menyelenggarakan terus dukungan terhadap Palestina itu. Baik, saya kembali ke Mbak Dina. Ini sejauh ini siapa yang masih bisa diharapkan gitu untuk menjadi penengah antara Israel dengan Hamas ini? Ya, sebenarnya bolanya sekarang itu ada di Israel ya. Jadi dari pihak Hamas itu udah jelas menyatakan bersedia. Meskipun sebenarnya kalau saya baca isi proposalnya itu ada hal yang tidak sepenuhnya diinginkan oleh Hamas. Hamas itu inginnya gencatan senjata permanen betul-betul sudah dihentikan dan tentara Israel keluar seluruhnya dari Gaza. Tapi di proposal yang disampaikan oleh Mesir dan Qatar ini masih pakai kata sustainable calm gitu ya, ketenangan yang berkelanjutan ya. Oke, masih dia masih membuka masih fleksibel lah dalam hal ini pihak Hamasnya. Tapi kan Israelnya tidak mau. Jadi pertanyaannya adalah sekarang siapa yang bisa menekan Israel agar mau bertindak rasional ya. Kalau sekarang sudah tidak rasional lagi ya. Genosida itu bukan tindakan yang manusiawi, bukan tindakan yang rasional. Nah, jawabannya adalah di Amerika Serikat. Ya, karena apa? Karena suplai dana, suplai senjata, dukungan politik, dukungan diplomatik itu kan datang dari Amerika Serikat. Nah, makanya dalam hal ini memang sangat penting ya aksi-aksi demo di seluruh dunia untuk menekan pemerintah Amerika Serikat dan pihak-pihak lain, negara-negara besar lain yang sebenarnya punya power gitu ya untuk menekan Israel. Baik, tapi memang sampai saat ini bahkan Amerika pun seringkali memveto begitu ya untuk menekan Israel begitu. Bahkan International Court juga sudah menyatakan untuk menangkap Benjamin Netanyahu ya kalau berkunjung ke negara lain. Nah, tetapi kalau melihat bahwa ini masih terus berlangsung dan ya nggak ada remnya begitu ya Israel. Lalu menurut Anda kira-kira ini akan potensi eskalasi perang ini kemudian meluas melibatkan negara-negara lain seperti Iran yang sebelumnya juga sudah sempat meroket begitu ya ke Israel. Ini seberapa besar dan sampai kemana gitu? Ya, kalau terkait dengan pihak-pihak lain, ya Israel sendiri sudah menyatakan bahwa sejak awal-awal ya, sejak bulan Oktober November itu dia sudah bilang si Menteri Pertahanannya bahwa kami diserang dari 7 front. 7 front itu apa? Jelas di Palestina ada 2 front, ada di tepi barat itu juga para pejuang Palestina juga
terus bertempur dengan melawan serdadu Israel. Kemudian di Gaza sudah jelas apa yang terjadi, dan kemudian ada pihak-pihak lain, baik itu Iran, Hizbullah di utara, kemudian ada Yaman, ada Irak, ada milisi-milisi di Suriah gitu ya. Dan terakhir ada Bahrain juga mengirimkan drone tempur juga ke Israel. Nah, mereka sampai hari ini masih terus melakukan upaya untuk membantu Palestina. Artinya apakah terjadi eskalasi? Ya, selama ini masih terus berlanjut ya upaya beberapa front ini untuk membantu perjuangan Palestina. Nah, mungkin kalau yang ditanyakan adalah apakah ada serangan yang lebih besar lagi, misalnya dari pihak Iran misalnya, atau dari Yaman, yaitu kita tunggu ya. Saya sendiri tidak bisa memprediksi situasinya seperti apa, tapi itu mungkin saja terjadi, apalagi kalau memang betul Rafah diserang darat. Diserang udara aja sudah seperti ini ya, tapi kalau diserang darat kita bisa bayangkan ada 2 juta orang berkumpul di satu tempat yang sangat sempit, lalu tank-tank Israel maju ke sana melakukan serangan, kita bisa menyaksikan pembantaian massal yang luar biasa gitu ya. Nah, ini sangat mungkin akan ada serangan yang lebih besar lagi dari pihak-pihak yang mendukung Palestina. Baik, saya kembali ke Pak Hidayatullah. Pak, ini kan Anda melihat apa yang terjadi, bahkan juga barusan saja ada direbut wilayah yang namanya Rafah Crossing. Nah, Rafah Crossing ini barusan sudah diduduki oleh Israel, dan itu adalah tempat di mana juga masukkan bantuan ya, bantuan kemanusiaan juga untuk orang-orang di Gaza, khususnya yang di Rafah. Kalau Anda melihat serangan Israel yang sangat strategik ini, apakah Anda masih berharap ada kesempatan untuk orang-orang di Gaza dan juga di Rafah khususnya ini kemudian masih bisa ditolong dengan kerjasama negara-negara lain? Ya, saya kira ini menjadi tantangan besar bagi dunia, bagaimana kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi untuk bisa memberikan tekanan yang cukup keras kepada Israel supaya menghentikan tekanannya, intimidasinya terhadap rakyat Palestina itu. Dan karena itu aksi-aksi yang kita gelar itu dalam rangka untuk membangun kesadaran baru bagi dunia ini, termasuk bangsa-bangsa Arab dan kita di Indonesia ini, bagaimana kita bisa menyatukan pikiran dan langkah untuk memberikan tekanan yang sangat kuat kepada Israel supaya mereka itu membuka dirinya, mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Karena sesungguhnya keprihatinan kita yang sangat tinggi itu adalah perang ini sudah sangat tidak manusiawi, karena itu kita mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Israel itu. Kita berharap ada pembicaraan yang intensif antar negara yang bisa memberikan pertolongan terhadap Israel ini melalui berbagai diplomasi internasional yang dilakukan secara bersama-sama. Kira-kira begitu. Baik, Pak Hidayatullah, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Itu juga harapan kita untuk bahwa perang ini juga boleh berakhir begitu ya. Demikian juga Mbak Dina, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Semoga semua semakin lebih baik dan damai kembali terjadi di kawasan Timur Tengah. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam.